Saudara-saudara, hari ini kita ulang tahun kelima. Saya tadinya minta sederhana saja. Saya pikir sederhana, yang hadir kira-kira ya 30 orang lah. Lesehan, tumpengan doa ya. Tadi pagi saya lihat seperti ini. Alasan ketua umum, Pak, tidak bisa dibendung Pak. Ini keinginan mereka datang semua. Alhamdulillah. Saudara-saudara, kenapa kita ingin sederhana? Hanya dari segi praktis, kita ingin menyelesaikan beberapa masalah dulu. Baru pada saat yang tepat, memang Gerindra sudah harus mulai muncul, menunjukkan kekuatannya di depan rakyat. Saudara-saudara, saya besar hati. Saya besar hati hari ini, minggu-minggu ini, karena waktu 5 tahun yang lalu kita mulai memikirkan mendirikan partai ini. 5 tahun yang lalu beberapa pribadi-pribadi datang ke saya, meyakinkan saya untuk mendirikan partai. Saya termasuk yang kurang setuju kita mendirikan partai baru. Waktu itu Profesor Soehardi datang mendesak membuat partai untuk membela petani. Beliau usulkan nama partai itu adalah Partai Tani dan Nelayan Indonesia. Saya merenungkan dan saya berpikir, kalau kita hanya mendirikan partai untuk membela petani, bagaimana buruh, bagaimana guru, bagaimana pedagang kecil, bagaimana karyawan, bagaimana PNS, bagaimana ex-ABRI, TNI, dan kita harus bikin yang lebih luas. Pak Fadlizon salah satu yang menggerakkan untuk mendirikan partai kebangsaan baru. Akhirnya mereka yakinkan Pak Hashim Joyokusumo dan pribadi-pribadi lain. Saya bertanya waktu itu, sudah banyak partai, kenapa kita bikin partai baru? Ternyata sebetulnya ada kerisauan di hati kita bahwa banyak partai-partai tersebut kita menganggap dan kita menilai tidak bisa dengan jernih untuk menawarkan tadi yang disampaikan Pak Guru Halimah Abdullah, tidak menawarkan harapan kepada rakyat Indonesia. Karena itu 5 tahun kita merintis, 5 tahun kita menggali akar-akar nilai-nilai bangsa, dan kita ambil kesimpulan bahwa kita harus berani untuk mengatakan bahwa kita akan mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sekuat-kuatnya dengan segenap jiwa dan raga kita. Karena kita melihat 5 tahun yang lalu dan sampai hari ini bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sedang diselewengkan dan sedang dilupakan dan hendak ditinggalkan oleh sebagian elit kita. Saudara-saudara sekalian, saya katakan persoalan bangsa Indonesia adalah persoalan ribuan tahun, persoalan kemanusiaan ribuan tahun, yaitu pertentangan dan pertarungan antara yang benar dan yang batil. Persoalan bangsa Indonesia adalah pertarungan antara kaum Kurawa dan kaum Pandawa, saudara-saudara sekalian. Persoalan bangsa Indonesia adalah persoalan pertarungan antara mereka yang ingin merampok kekayaan negara dan mereka yang setia kepada rakyat Indonesia dan cita-cita bangsa Indonesia. Itu persoalannya.
Itu persoalan intinya. Karena itu Partai Gerindra kita rancang dari awal dan kita bangun selama berapa tahun ini untuk jadi partai yang berani, partai yang militan, bukan partai yang mengharapkan uang, bukan partai yang ingin memperkaya diri. Kita bangun partai ini dari nol. Waktu kita bangun partai ini, kita diejek dan kita ditertawakan. Apa itu? Gerindra? Gerindro, kita diejek. Dibilang kita nekat. Kita bangun partai ini dari nol. Waktu dulu saya ingat kita cari ketua DPD susah. Beberapa kawan-kawan saya mantan jenderal dulu waktu saya aktif, waktu saya masih gagah, sekarang agak gagah sedikit. Tapi dulu gagah saya, benar nggak? Dulu gagah, sekarang agak rodo gagah. Waktu saya dulu masih gagah, bintang 3, semua pada datang ke saya. Begitu saya sudah dilengserkan, sudah tidak punya kekuasaan, saya tawarkan rekan-rekan saya juga, mau jadi ketua DPD, mau jadi ketua DPD DKI, nggak mau. Mau jadi ketua DPD Jawa Barat, nggak mau. Mau jadi ketua DPD Banten, nggak mau. Akhirnya ketua kelompok tani Haji Oo mau jadi ketua DPD, siap. Ya itu sekarang yang mimpin Gerindra Jawa Barat, ketua tani, dan lumayan juga dia sebagai ketua Gerindra. Ketua DKI Haji Taufik. Mana Haji Taufik? Coba berdiri sini. Potongan lumayan ya. Yang saya tawarkan sebelum beliau, saya tawarkan Mayor Jenderal, tapi nggak mau karena nggak yakin sama Gerindra. Haji Taufik lumayan juga, dia yakin sama Gerindra. Berhasil membawa Gerindra lolos verifikasi dan menempatkan Jokowi dan Ahok gubernur lagi. Kalau ikut apa itu abang dan noni Jakarta gak lulus dia itu. Tapi lumayan sebagai ketua partai DKI, ibu kota Republik. Saudara-saudara, dulu kita tidak dipandang sebelah mata. Kenapa kita sekarang mendapat momentum? Kita merasakan, saya sudah keliling ke daerah-daerah membantu kampanye bupati, kampanye gubernur, keliling di mana-mana. Saya rasakan ada harapan ke kita, ada angin ke kita. Padahal kita tidak punya televisi, kita tidak punya surat kabar, kita tidak punya radio. Dari mana pesan-pesan kita bisa sampai? Dari mana
perjuangan kita bisa sampai ke hati rakyat, saudara-saudara? Karena memang partai kita mengandalkan kekuatan dari rakyat. Partai kita memang berasal dari rakyat. Partai kita memang berjuang untuk rakyat. Partai kita memang sungguh-sungguh untuk rakyat Indonesia. Dan rakyat Indonesia sekarang ingin mencari yang sungguh-sungguh, ingin mencari yang hatinya bersih, ingin mencari kejujuran, saudara-saudara sekalian. Dan bukan berarti bahwa kita sok jujur. Tadi diingatkan oleh Ketua Dewan Penasihat, kita memang belum berkuasa. Karena itu kita harus hati-hati. Kita tahu di tengah-tengah kita ada mereka yang memperkaya diri dari jabatan partai politik. Bukan kita tidak tahu, kita tahu. Karena itu kita membuka proses pendaftaran caleg secara transparan. Kita buka kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan kita umumkan di koran-koran dan di media massa, supaya seluruh rakyat Indonesia tahu bahwa kita ingin mencari putra-putri terbaik untuk melanjutkan perjuangan kita bersama, saudara-saudara sekalian. Tentunya para kader-kader yang berjuang dari awal, tentunya kita akan hormati, saudara-saudara. Tetapi saya ingatkan pada semua kader-kader, terutama yang berjuang dari awal, saudara-saudara, ini bukan yayasan kesejahteraan sosial. Kita adalah alat perjuangan. Saudara-saudara, saya ingatkan kembali dalam kesempatan ulang tahun kelima ini, bahwa yang ingin kita lakukan adalah perubahan besar di bangsa Indonesia. Kita ingin menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia. Kita ingin membangun sistem politik dan sistem ekonomi yang kuat dan yang bersih dan yang membela rakyat dan yang membangun bangsa ini, saudara-saudara. Kita ingin mencegah bangsa ini menjadi bangsa korupsi, saudara-saudara. Kita tidak ingin republik kita menjadi republik maling, saudara-saudara sekalian. Kita tidak ingin republik kita hancur karena uang rakyat dirampok oleh kelompok pemimpin-pemimpinnya. Saudara-saudara, sejarah manusia, sejarah peradaban manusia mengajarkan kepada kita, setiap negara yang tidak mampu mengatasi korupsi di pemerintahannya, negara itu akan bubar, saudara-saudara sekalian. Mohon saudara catat hari ini, jam ini, tanggal ini, di tempat ini, DPD Ragunan, Gerindra. Catat apa yang saya katakan. Kalau bangsa Indonesia tidak mampu mengurangi korupsi yang sudah merajalela, pasti bangsa ini akan gagal. Itu ajaran sejarah, saudara-saudara. Tidak usah kita ragukan lagi. Dengan korupsi, semua aparat pemerintah akan rapuh. Dengan korupsi, tidak ada uang cukup untuk jasa-jasa ke rakyat. Dengan korupsi, negara ini tidak cukup pesawat terbang untuk angkatan udaranya, tidak cukup kapal patroli untuk angkatan lautnya, tidak cukup peluru untuk angkatan daratnya, tidak cukup alat untuk polisi-polisinya. Saudara-saudara, kalau tentara, angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat dan polisi lemah, kalau jaksa-jaksanya lemah dan maling, kalau hakim-hakimnya tidak kuat,
negara ini akan gagal. Dan kita sudah rasakan semua, saudara-saudara. Kita sudah rasakan semua apa yang kita hadapi sekarang. Pertumbuhan benar ada, konsumsi benar naik, tetapi rapuh. Saya bicara dengan beberapa ahli, dan kita juga punya banyak pakar sekarang. Sangat rentan kondisi bangsa kita sekarang. Tetapi karena kekuatan kaum koruptor sangat kuat bercokol, saudara-saudara, perjuangan kita tidak ringan. Perjuangan kita berat. Semakin kita menguat di rakyat, semakin kita akan dihalangi dan akan diterpa. Karena itu Gerindra harus memperkuat diri, harus menjadikan diri kita militan. Ini bukan partai cari kursi, saudara-saudara. Ini adalah partai perjuangan. Kalau saudara-saudara, kalau kader-kader Gerindra di daerah-daerah mengira atau berharap bahwa ini adalah kendaraan sekedar untuk cari karier, ini kendaraan sekedar untuk cari jabatan, ini kendaraan sekedar untuk cari kursi, saudara-saudara akan kecewa. Saudara-saudara tidak akan tenang di partai ini. Partai ini, saya katakan, kita ingin bangun partai ini sebagai alat perjuangan. Kita ingin partai ini seperti PNI zaman dulu Bung Karno untuk memimpin perjuangan kemerdekaan. Partai ini harus jadi partai pelopor. Saya katakan, partai ini, saudara-saudara, siapkan mental dan fisikmu. Karena itu kaderisasi partai Gerindra bukan di hotel-hotel. Kita kaderisasi di gunung-gunung, saudara-saudara. Kita kaderisasi di desa-desa, saudara-saudara. Kita kaderisasi di tempat yang sulit, saudara-saudara. Kita akan menggembleng kader-kader kita untuk kembali ke akar bangsa Indonesia. Akar bangsa Indonesia adalah di desa-desa dan di dusun-dusun dan di tengah orang miskin, saudara-saudara saya. Saudara-saudara, partai kita harus militan. Siap. Yang bilang siap kok hanya satu orang. Saudara-saudara, selama berapa tahun ini, partai ini adalah partai yang berkembang dari bawah. Tidak ada uang yang kita drop dari pusat selama 4 tahun ini, saudara-saudara. Ibarat kita lepas, yang kuat maju, yang tidak kuat tenggelam atau minggir atau menyerah. Yang bersama kita sekarang adalah mereka-mereka yang telah melalui tempaan dan ujian, saudara-saudara sekalian. Kalau dulu mencari ketua DPD susah, sekarang susah untuk menolak orang ingin jadi ketua DPD. Tiap minggu saya kedatangan orang menjelek-jelekkan ketua DPD yang sedang menjabat. Pak, kami ingin memberi laporan informasi. Waduh. Ada apa? Ini Pak, ketua DPD X, dia ternyata jelek Pak. Dia begini, dia semua kejelekannya disampaikan, dilaporkan. Oh ya? Apa saran kamu? Sebaiknya diganti Pak. Dan saya siap menggantikan.
ngono. Kalau datang 1-2 kali SMS, masuk SMS. Ketua DPD X begini. Harus segera diganti. Selalu ujungnya terakhir. Dan kalau Bapak percaya, kami siap menggantikan. Apalagi sesudah lolos verifikasi, banyak sekali yang mendaftar jadi wali kota. Kalau orang Betawi bilang, kemana aja lo kagak keringat, nggak keringat, tiba-tiba daftar jadi ketua. Enak aja, kasihan tuh Bang Taufik gitu, jenggotnya udah putih. Saudara-saudara, ini bangsa kita memang bangsa aneh. Gak mau keringat langsung pimpinan deh. Sekarang musim daftar caleg. Sudah kita umumkan di koran, kalau mau jadi caleg daftar, alamatnya jelas. Masih coba-coba ke Hambalang pagi-pagi. Jam 7 udah siap di bawah itu. 2 jam dia tunggu di situ. Apa intinya? Ingin mengantar riwayat hidup. Riwayat hidup di DPP Ragunan. Ada lagi. Pak, saya keluarga dengan mana? Keluarga dengan nenek bapak. Ini partai nenek moyang atau apa ini? Ini bukan paguyuban. Ya. Ini bukan PT, saudara. Saya nggak punya saham di sini. Saudara kesini tidak bisa saya perintah kesini, benar? Saudara kesini karena hatimu. Tidak ada, nggak bisa saya perintahkan kamu kesini. Saudara-saudara, ini adalah suasana. Ini kita sikapi dengan arif. Saya besar hati walaupun saya waspada. Semakin kita kuat, semakin orang takut. Yang takut ya yang nggak suka pemerintahan yang bersih. Yang takut yang tidak suka Indonesia yang kuat. Yang takut ya yang senang Indonesia lemah, yang senang korupsi, yang senang situasi seperti ini. Saudara-saudara sekalian, saya baru saja keliling ke beberapa daerah. Beberapa hari yang lalu saya diminta memberi ceramah di ICMI, Jawa Barat, tapi sebagai penyelenggara yang hadir ratusan profesor. Sebelumnya saya di ICMI Pusat, sebelumnya saya di Konferensi Guru Besar Indonesia di Makassar, dan sebelumnya saya juga di BEM Mahasiswa Pendidikan Surabaya, seluruh Indonesia, di berbagai forum. Kemarin persis saya di Serikat Pekerja seluruh Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Yang membesarkan hati saya, sebagian tokoh-tokoh itu sudah banyak yang sependapat dengan perjuangan kita, saudara-saudara sekalian. Kalau 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, hanya kita yang mengkritik neoliberal, hanya kita yang tolak globalisasi pasar bebas sebagai alasan untuk meninggalkan kepentingan rakyat kecil.
tidak banyak suara. Kita dikucilkan, kita diejek 5 tahun yang lalu. Sekarang tokoh-tokoh dari semua sektor, terutama para guru besar, sudah banyak mempelajari situasi, melihat keadaan, merasakan suara rakyat. Mereka sudah banyak sependapat dengan kita. Karena itulah kita sekarang dapat angin dukungan yang sangat besar, saudara-saudara. Saya katakan, tadi juga disebut oleh Pak Burhanuddin, jangan andalkan tokoh-tokoh. Tidak, saudara harus bekerja di tingkat saudara masing-masing. Tetapi bagaimanapun, peranan para guru besar, peranan para pimpinan, peranan para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat juga sangat besar, saudara. Rakyat kita masih sangat hormati guru-gurunya. Kalau para guru besar, para guru-guru, para tokoh-tokoh sudah mengambil sikap, insya Allah perubahan tidak bisa dihalang-halangi, saudara-saudara. Saya sangat senang dengan moto yang diajukan oleh anak-anak muda Gerindra. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi, saudara kalian? Itu saya kira adalah nafas perjuangan kita sekarang. Yang pertama, Gerindra menyongsong perubahan untuk Indonesia tahun 2014, saudara-saudara. Gerindra menyongsong perubahan untuk Indonesia tahun 2014. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi, saudara? Kita bukan partai yang dibayar. Kader-kader kita bukan minta uang jalan. Bahkan saya terharu, saya dapat laporan-laporan ketua-ketua PAC di mana-mana. Ada yang menjual sapi, ada yang menjual motor untuk membiayai partai di kecamatan dan di desa masing-masing. Ini luar biasa, saudara. Ada kader partai yang tukang beres karet tiap hari karena dia dibayar harian, dia kumpulin uang supaya dia bisa punya uang untuk jalan keliling untuk memperjuangkan Gerindra, saudara-saudara sekalian. Untuk itu marilah kita yang ada di pusat, jangan kita lupa harapan yang ada di pundak kita, harapan yang diberikan kepada kita. Dan marilah kita juga dengan rasional, dengan jiwa besar, membuka diri. Saudara-saudara, kader-kader yang setia harus setia sampai terakhir. Jadi saudara-saudara, yang kita inginkan adalah nanti kemenangan. Setelah kita menang, baru kita bisa berbuat untuk rakyat. Kalau kita tidak menang, kita nanti hanya jadi pahlawan tukang ngomong saja, saudara-saudara. Jadi kita harus menang, dan untuk menang dibutuhkan jiwa yang besar, kesetiaan yang besar. Kalau nanti ada tokoh dari luar partai yang baru datang, tapi dia membawa kekuatan, harus kita terima sebagai kawan kita, dan kita pakai dan kita manfaatkan. Saudara-saudara, percaya, saya pun siap untuk pinggir setiap saat. Partai menghendaki saya minggir, saya akan minggir dengan secepatnya, saudara-saudara sekalian. Saya tidak
berambisi untuk duduki jabatan hanya untuk jabatan itu. Demi Allah, di hadapanmu di ulang tahun ini saya katakan, usia saya sudah 62 tahun. Masih muda. Tahun ini 62 tahun. Dalam hati pinginnya jauh lebih muda gitu. Tapi ini rambut putih nggak bisa walaupun tiap hari digunting terus pendek supaya nggak kelihatan putih. Saudara-saudara, kawan-kawan saya yang dulu bersama saya di daerah pertempuran tahu dulu tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa saya, Letnan 2 tidak punya apa-apa. Tapi saya siap mati untuk Republik ini, saudara-saudara. Kami ini dulu bukan kita di belakang meja, kita dulu tentara di lapangan. Kita mimpin dari depan, kita menghadapi tembakan musuh, saudara-saudara. Kita siap mati untuk Republik ini. Tidak ada apa-apa, tidak mengharapkan apa-apa. Sekarang pun saya seperti itu. Bukan jabatan dan kekuasaan yang saya kejar, tapi amanah rakyat. Harapan tadi yang dibilang oleh Pak Burhanuddin Abdullah, saya merasakan rakyat membutuhkan kepemimpinan yang benar dan harus kita berjuang untuk memberi kepemimpinan itu. Hidup Prabowo! Dan saya katakan ini juga siapa tahu benar-benar sungguh-sungguh memang saya dapat mandat dari rakyat. Seandainya pun saya mendapat mandat, tidak mungkin saya sendiri bisa berbuat perubahan di Indonesia ini. Tidak mungkin, saudara-saudara. Karena itu, ini adalah pekerjaan besar kita semua, saudara-saudara. Prabowo itu tidak ada artinya tanpa dukungan rakyat, tanpa Gerindra, tanpa massa, tanpa kader-kader yang militan. Tidak mungkin kita berbuat apa-apa, saudara-saudara. Tapi Prabowo bersama Permadi, bersama Haryadi Darmawan, bersama Burhanuddin Abdullah, bersama Muzani, bersama Khairawan, bersama seluruh di antara kalian-kalian ini, kita bersama mampu. Kita bisa membuat Prabowo dengan gembira, Prabowo dengan kira, Prabowo dengan pira, Prabowo dengan satria, Prabowo dengan gardu Prabowo, Prabowo dengan seluruh kekuatan. Kita mampu, saudara-saudara. Kita mampu, kita mampu, kita mampu, kita mampu, kita mampu, kita mampu. Kita akan bawa perubahan bagi bangsa kita. Dan kalau Prabowo jatuh, kalau Prabowo terjatuh, biarkan dia cari Prabowo lain, saudara-saudara. Jangan andalkan satu orang. Karena itu saya sedang mencari pengganti saya. Kalau siapa tahu ada apa-apa terhadap saya, perjuangan Gerindra tidak boleh surut, tidak boleh gentar, tidak boleh menyerah, tidak boleh menyerah, saudara. Ini semangat yang saya harapkan. Gerindra Partai Perjuangan, Gerindra Partai Merah Putih, Gerindra partai yang bersih, partai yang bersih, partai yang bersih, partai yang bersih, partai yang bersih. Hei maling-maling, hei pancilok-pancilok,
kita adalah bangsa yang besar. Kita tidak boleh izinkan orang-orang jahat berkuasa di Republik kita, saudara-saudara sekalian. Kami, saya, Hashim Joyo Kusumo, Permadi, Burhanuddin Abdullah, Haryadi Darmawan, Suhardi, kami Soeharto, kami adalah hanya pembuka jalan, saudara-saudara. Kami sedang menyiapkan Gerindra ini untuk kader-kader muda, saudara-saudara sekalian. Tapi saya katakan, kader-kader muda ini yang kita cari harus kader-kader yang baik, harus kader-kader yang murni, harus kader-kader yang setia kepada bangsa, negara, kepada Pancasila, kepada Undang-Undang Dasar 45, kepada rakyat Indonesia. Harus pribadi-pribadi yang baik, saudara-saudara sekalian. Bukan pancilok-pancilok, bukan munafikun-munafikun, bukan senyum di depan, di belakang berkhianat. Kita tidak mau pengkhianat semacam itu, saudara-saudara sekalian. Jangan muka manis tapi menikam di belakang, itu pribadi jahat. Kita tidak mau bangsa Indonesia dipimpin seperti itu. Bohong, bohong, bohong. Cukup, cukup, cukup. Gerindra harus bawa perubahan bagi rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, terima kasih. Terima kasih kesetiaanmu. Perjuangan semakin berat. Kita butuh tadi Pak Burhanuddin katakan courage, keberanian, keberanian. Berani, 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 sekali lagi berani. Yang ragu-ragu pinggir. Kita tidak main-main, kita sungguh-sungguh, kita menyiapkan, kita percaya dengan demokrasi, kita percaya dengan undang-undang dasar, kita percaya dengan konstitusi, kita ingin damai, kita ingin mengikuti peraturan. Tapi kalau kita dicurangi, kita juga tidak akan mundur, kita juga tidak akan gentar. Kita juga tidak akan ragu-ragu, kita juga tidak akan menyerah berlutut, kita tidak akan mengemis-ngemis, kita dikasihani. Kita tahu apa yang harus kita buat, saudara-saudara sekalian. Karena itu, susunlah barisan kalian, perkuat kekuatan masing-masing. Satu orang harus merekrut 10 orang. 10 orang merekrut lagi. Saudara-saudara, insya Allah gelombang perubahan tidak bisa dihalang-halangi. Minum sebentar, silakan. Saudara, saya kira cukup dari saya. Terima kasih perhatian saudara-saudara semua. Suara udah habis.